Halo guys, selamat datang kembali di channelnya MacOS Tangerang. Satu-satunya toko MacBook yang berani menjual dengan harga termurah, berkualitas, dan bergaransi yang ada di Tangerang Selatan. Di video kali ini, gue akan merekomendasikan MacBook Air yang masih best seller untuk pemakaian di tahun 2025. Seperti biasa, tolong di like, share, and subscribe. Karena akan ada video-video terbaru setiap minggunya. Oke guys, di sini ada MacBook Air yang bakal gue rekomendasiin untuk pemakaian di tahun 2025. Jadi gue akan mulai membahas 3 spek seperti biasa. Pertama, gue bakal ngomongin si prosesornya ya. Dengan prosesor seperti ini, cocok gak sih dengan kebutuhan daily activity kita? Poin yang kedua, ini yang paling banyak ditanyain, beli MacBook Air itu untuk dipakai kebutuhan seperti apa sih? Karena banyak banget yang nanya apakah cocok untuk editing video, editing foto, multimedia, ataupun yang lainnya. Untuk poin yang ketiga terkait harga MacBook second di tahun 2025. Oke, langsung aja gue akan masuk pembahasan poin yang pertama. Yang pertama gue akan bahas tentang prosesornya. MacBook Air keluaran tahun 2017 dengan tipe MQD 32. Jadi untuk yang tahun 2017 ini dia ada 2 tipe. Yang pertama MQD 32, yang kedua MQD 42. Seperti apa perbedaannya MQD 32 dan MQD 42? Untuk yang tipe MQD 32, dia kapasitas penyimpanannya atau storage-nya 128 GB. Sedangkan di MQD 42 itu hanya beda di kapasitasnya aja. Dia di 256 GB. Nah, itu perbedaannya ya guys. Untuk perbedaan tipe MacBook Air 2017, MQD 32 dan MQD 42 hanya penyimpanannya aja. 128 dan 256 GB storage ya. Untuk prosesornya dia masih di 1,8 GHz menggunakan prosesor Intel Core i5 dengan dukungan RAM 8 GB dan speednya masih sama di 1600 mHz DDR3. Sekilas kalau kita ngomongin prosesornya sendiri dengan dukungan dari RAM 8 GB sama Intel grafiknya yang udah 6000. Jadi kalau kita ngomongin buat kebutuhan editing di MacBook Air 13 in tahun 2017 ini masih sanggup banget ya. Cuma emang ada batas kapasitasnya nih ya. Kita pakai MacBook Air untuk kebutuhan multimedia, desain grafis, main 3D, itu semua ada batasannya ya. Secara keseluruhan, prosesor yang dimiliki oleh MacBook Air 13 in tahun 2017 untuk penggunaan di tahun 2025 atau mungkin 3-5 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan standar daily activity kita udah lebih dari cukup. Selain itu bisa dilihat untuk desainnya dia lebih tipis dibandingkan dengan MacBook Pro sebelumnya. Untuk beratnya sendiri dia nggak terlalu berat ya, ini cukup ringan. Mungkin ini beratnya hanya sekitar 1 kilo aja ya. Jadi masih enak banget untuk dibawa kemana-mana. Dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi, gua rasa MacBook Air 13 in tahun 2017 ini masih sangat bisa diandalkan. Khususnya untuk yang berkebutuhan mobilitas yang tinggi. Kalau kita lihat perbandingan MacBook Air apa sih dengan MacBook Pro-nya? Di sisi lain memang cukup kecil ya untuk prosesornya. Bisa diakui hanya 1,8 GHz. Bahkan di seri bawahnya itu ada yang 1,4, ada yang 1,3. Tapi di sisi lain keunggulan dari MacBook Air itu adalah untuk daya tahan baterainya guys. Daya tahan baterai pada MacBook Air ini nggak perlu diragukan lagi ya. Terkait perbedaan antara MacBook Air dan MacBook Pro. Untuk kebutuhan daily activity standar di luar dari kebutuhan desain. Ingat, ini di luar kebutuhan dari desain. Karena MacBook Air tahun 2017 ini prosesornya kecil, jadi dia tuh sebenarnya tidak diperuntukkan untuk kebutuhan 3D ataupun main rendering berat. Di MacBook Air itu kurang cocok ya guys. Untuk kebutuhan standar yang editingnya masih middle ke bawah, yang dibilang cukup ringan, edit foto ataupun edit video, menggunakan MacBook Air 13 in 2017 ini udah lebih dari cukup. Kalau kita nanya terkait isu yang sering muncul di MacBook Air 2017 itu apa sih? Kalau ngomongin isu di MacBook Air 2017 ini masih minim banget ya isunya.
Karena semuanya masih menggunakan generasi yang pertama. Kayak keyboard yang masih generasi pertama, trackpad masih generasi pertama. Dan untuk keyboard generasi pertama di MacBook Air 13 in 2017, gue bilang sih ini yang terbaik dibandingkan dengan seri yang udah butterfly. Jadi kalau ngomongin isu, gue pribadi sama sekali nggak nemuin isu apa-apa terkait yang ada di MacBook Air 13 in 2017. MacBook mesinnya cepet panas, gue rasa sih cukup wajar ya. Karena dari sisi lain bisa dilihat ini full body aluminium. Jadi gue rasa terkait panas pada MacBook ya wajar-wajar aja ya menurut gue. Selama panasnya itu dia normal. Dalam artian ketika panas dia nggak nge-lag, ya nggak ada masalah dengan MacBook tersebut. Nah ketika standby, nggak dipakai apa-apa, nggak dipakai edit, nggak dipakai desain, terus panas, ya berarti kendala ataupun ada masalah dengan si MacBook tersebut. Lanjut ke poin yang kedua, beli MacBook Air ini untuk kebutuhan seperti apa sih? Di poin kedua ini banyak banget terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk via Instagram MacHost ataupun WhatsApp admin MacHost. Kak, mau beli MacBook Air apakah cocok untuk kebutuhan AutoCAD, programming, ataupun edit video? Di video kali ini, kenapa gue bahas? Karena MacBook Air tahun 2017 adalah satu-satunya MacBook Air yang bisa membantu kebutuhan tersebut. Seperti aplikasi Final Cut Pro, Canva, CapCut, ataupun Photoshop. Di tahun 2025 menggunakan MacBook Air 13 in tahun 2017, seperti aplikasi Final Cut Pro, Canva, Photoshop, ataupun CapCut tidak terlalu berat ya. Masih sangat membantu ya, tentu masih sangat best seller. Buat video YouTube, buat video Instagram, ataupun video iklan yang lainnya yang berdurasi hitungan menit itu termasuk editing yang ringan ya. Dan cocok menggunakan MacBook Air 13 in tahun 2017. Untuk kalian yang ingin membeli MacBook dengan kebutuhan ringan, edit foto ataupun edit video seperti yang gue bilang barusan, MacBook Air tahun 2017 ini masih sangat layak ya. Masih sangat rekomendasi. Kita masuk ke poin yang ketiga guys. Di poin yang ketiga ini kita bakal ngomongin harga tentang MacBook Air 13 in tahun 2017. Seberapa mahalkah MacBook Air tahun 2017 di tahun 2025? Untuk harga secondnya di tahun 2025, MacBook Air 13 in tahun 2017 ini cukup di 3 jutaan. 3 jutaan udah sangat ngebantu ya. Sudah sangat menjadi penolong dan masih sangat best seller di tahun 2025. Gue Adil Lesmana Putra pamit undur diri. Harga MacBook sejuta umat cuma di MacHost Tangerang.